Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada. Kali ini saya bicara masalah penderitaan. Apa sih penderitaan itu? Penderitaan itu sesuatu yang sangat tidak menyenangkan. Dan itu harus kita tahu. Penderitaan itu bisa kepada badan, maksud saya, kepada badan menderita, maksud saya. Entah itu sakit flu, ya, entah itu batuk-batuk, ya, entah itu meriang, ya. Bahkan mungkin ada yang lebih parah, ya, sakit stroke umpamanya. Itu adalah sebuah penderitaan, satu. Tapi ada juga, yang kedua maksud saya, menderita hati, menderita batin, atau menderita perasaan. Kenapa harus menderita? Manusia itu kenapa harus menderita? Apakah itu kodrat? Atau bagaimana? Saya tidak membahas itu ya. Tapi yang saya bahas ini, apa sih penderitaan itu? Orang menderita akibat tidak bisa menerima kita ini oleh sesuatu kejadian. Entah itu disengaja atau tidak, ya, kita membuat ulah sehingga menjadi kesalahan. Umpamanya kita keceplosan ngomong, ya, sehingga orang mengolok-olok. Menderita batin itu. Batin kita menderita, hati kita nggak menerima. Atau mungkin ketika kita berkendaraan, ya, entah itu motor, entah itu mobil, kita tidak kontrol. Sehingga serempetan lah, apalah, akhirnya terjadi pertengkaran. Kita tidak bisa menerima itu. Padahal, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Dari perilaku kita. Maka, orang itu akan menderita. Bisa menderita, maksudnya bisa menderita hatinya, batinnya, atau pikirannya. Bisa menderita organ tubuh kita ini. Menderita akibat tidak menerima. Terus solusinya harus bagaimana kita ini? Ya, yang pertama sekali kita harus memaksakan diri. Kita harus bisa menerima apapun yang terjadi ke dalam diri kita. Baik kepada fisik maupun kepada pikiran, hati atau jiwa kita. Itu yang pertama. Kita harus menekan itu dan harus bisa menerima. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, untuk mengurangi rasa penderitaan itu, ya, banyak-banyaklah kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah. Supaya kita diberi kekuatan untuk bisa menerima kejadian. Karena biar bagaimanapun, tidak mungkin kita tidak pernah salah. Dan tidak mungkin juga kita tidak pernah benar. Karena benar dengan salah, salah dengan benar itu selalu beriringan. Siapapun orangnya. Tidak mungkin tidak pernah salah, pasti akan mengalami salah. Dan tidak mungkin juga tidak pernah benar, pasti mengalami kebenaran. Makanya saya bilang, untuk bisa menerima kejadian-kejadian seperti itu, kita harus biasakan mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai agamanya masing-masing. Mungkin kalau orang muslim itu ya memelihara sholat 5 waktunya, ya, entah itu sholat sunnahnya, entah itu puasanya, entah itu zikirnya. Kalau di alam-alam kita itu lebih banyak tafakur, lebih banyak mengintrospeksi diri, lebih banyak merenung. Supaya apa? Pada saat kejadian kita bisa menerima. Sedangkan Allah sudah menyampaikan di dalam firman-Nya, aku sengaja aku rubahkan rasa hatimu. Jadi Tuhan akan membimbing kita, tidak akan membiarkan kita dalam bentuk sesuatu yang sangat berbahaya. Yakini itu. Tuhan akan membimbing kita, akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif. Asal kitanya sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Supaya apa?
manakala ada kejadian, ya, ada kejadian yang menimpa diri kita, baik kepada fisik maupun kepada hati atau perasaan, kita bisa menerima. Makanya saya bilang, jangan pernah bosan berzikir, memohon ampun kepada Tuhan, supaya kita dibimbing, diarahkan. Maka di alam abad kuasa Tuhan itu disebutkan, banyak-banyak tafakur. Paling ringan sering menyebutkan, banyak-banyak istighfar. Jadi sekali lagi saya ulangin, apa itu penderitaan? Penderitaan itu sesuatu yang terjadi kepada diri kita, kita tidak bisa menerima. Maka akibatnya resah kita ini. Coba kalau kita biasakan menerima, cepat turun tensinya. Nah, supaya itu lebih mudah dikendalikan, saya ulangin lagi tadi itu, tidak pernah bosan berdoa, mendekatkan diri kepada Tuhan, sesuai ajarannya masing-masing, sesuai pemahamannya masing-masing. Banyak di antara kita ini mengerti agama, tahu aturan, tahu kita ini. Tapi menjelekkan orang jalan terus, benci sama orang jalan terus, ya, kesel sama orang jalan terus, memitnah orang jalan terus. Di situ rusaknya kita itu. Sehingga pada saat kejadian kita tidak bisa menerima. Maka untuk itu coba kita balikan ke dalam diri kita, supaya perlahan-lahan kita mengalami perubahan-perubahan. Itu barangkali yang saya bisa berbagi, ya, walaupun dengan bahasa yang sangat sederhana. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku di mana saja berada. Amin dan terima kasih.